Langsung cek aja di depan kita nih ada Jeep Wrangler yang tipe sport ya 2015 ya nih guys. Ini pernah nggak tahu dilem dan ini udah di repair nih teman-teman, bisa lihat ya ada bekas kawat di sini, terus sealannya juga udah parah. Ya ini nih kalau teman-teman tertarik, di depan kita ada Toyota Fortuner G 2500 cc di 4D ya, automatic transmission tahun 2013. Ini bukan hard plastik ya, tapi ini sudah dilapisin kulit nih guys, warna coklat brown seperti ini, keren banget sih kalau menurut gue sih. Eksteriornya C, teman, mesinnya katanya C, interior juga masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Di open di harga 120 juta rupiah. Teman-teman, lanjut nih ada mobil yang agak langka nih, agak jarang di balai lelang. Ini ada Morris nih. Di depan kita nih ada Morris MG ya, yang tipe ZS. Nah, ini tahun 2020. Odometer masih 20 ribuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang SmartBit dan kita coba akan ngecek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event kali ini di Balai Lelang SmartBit. Buat teman-teman jangan lupa cek di deskripsi video gue ini, ada informasi tentang Balai Lelang SmartBit lebih lengkap lagi ya. Jangan lupa juga follow Instagram serta TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke teman-teman, ada unit-unit apa aja dan harganya berapa aja, teman-teman ikutin video Douzo21 ini sampai selesai guys. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Toyota Fortuner. Ini adalah Toyota Fortuner G ya, 2500 cc, diesel, pastinya automatic transmission tahun 2013. Nah, di sini pajaknya mati di bulan 3 2023. Katanya eksteriornya C, interior C, mesin C. Ini di open di harga 200 juta nih guys. Masih cukup worth it ya. Nah, kita langsung coba screening aja. 2013 nih Fortunernya. Kalau kita lihat memang dari eksteriornya sudah banyak kusam, sudah ada hood ya di bagian kap mesinnya. Untuk di bagian headlamp dan juga fog lamp sih masih terkategori cukup kiri dan kanan. Velg juga masih OEM dengan bawaan dari Fortunernya dengan kondisi ban kurang lebih 40%-an. Nat-natnya juga masih cukup presisi, cuman ini sudah ada bekas-bekas repaint ya. Kita langsung cek di sisi sebelah kanan, ini kusam aja tapi masih cukup presisi. Kita cek di bagian interior. Nah, kalau untuk di bagian interior, door trimnya juga masih cukup oke, sudah ada wood panel warna hitam seperti ini ya. Terus untuk di bagian setir sih masih terkategori cukup nih guys. Nah, ini odometernya di 21 ribuan ya kurang lebih. Head unit sudah monitor double din, bawaan Toyota sudah digital untuk AC-nya. Ini untuk kondisi seatnya ini ada 7-seater, sudah ada rear entertain, plafon agak sedikit kusam aja. Tapi di bagian interior sih masih terkategori oke sih kalau menurut gua. Oke, kita lihat di bagian mesinnya. Nah, ini pernah di repaint ya di bagian atas nih. Untuk di bagian kap mesinnya ini bekas ada repaint. Ini adalah bagian evapnya. Lalu untuk kita cek di bagian mesin ya, ini mesinnya sih ya termasuk mesin kategori cukup, cuman agak sedikit rembes saja. Untuk di bullhead sih masih aman, afron juga aman, terkategori aman sih. Jadi sasis juga masih oke, masih cukup oke ya. Apalagi di bagian depan sini masih belum ada eks laka berat nih guys. Nah, kalau kita ngecek di bagian sisi belakang sebelah kanan, quarter sama bumper agak renggang nih ya. Udah bekas cat semua. Terus di bagian belakang ada 4 titik sensor parkir. Stop lamp sih kiri kanan masih oke, sudah black housing seperti ini. Terus belum defogger ya untuk kaca belakang ya ternyata. Nah, ini di bagian atasnya masih cukup oke, hanya butuh dipoles-poles lagi. Kita cek nih di bagian interiornya. Kalau untuk di bagian bagasi belakang, nut-nutnya masih terkategori cukup ya. Terus kalau kita cek tulangan belakang, ini pernah kemasukan air jadi karat, cuman masih cukup presisi ya, wajar 2013. Ini adalah kondisi di bagian belakang, jadi kondisi masih oke, cuman hidroliknya nih yang sudah agak-agak kurang bagus nih guys, udah agak sedikit keset dan agak sedikit lemah. Lanjut di sisi bagian kiri dari mobil ini masih terkategori cukup presisi ya, masih cukup aman dan masih oke sih kalau menurut gua. Belum ada bekas baret-baret atau penyok-penyok. Nah, ini ada bekas cat kelihatan nih di sini nih, cuman catnya cukup rapi, hanya butuh dipoles-poles lagi nih guys. Ya, ini nih kalau teman-teman tertarik, di depan kita ada Toyota Fortuner G 2500 cc di 4D ya, automatic transmission tahun 2013. Kalau teman-teman tertarik, unit ini di open di harga 200 juta rupiah. Langsung aja yang masuk estimasinya ke balai lelang yang ada di deskripsi video gue ini guys. Oke teman-teman, berikutnya di depan kita nih ada mobil LCGC. Ini adalah Daihatsu Ayla tipe X, manual transmission 1000 cc ya.
tahun 2013, katanya eksterior C, interior C, mesin C, pajak mati di bulan Desember 2020, dan ini di open di harga 67.500.000. Ini odometernya katanya udah di 60 ribuan. Kita langsung coba screening aja. Nah, kalau untuk di bagian eksterior ini kondisinya sudah kayak full repaint nih guys. Terus kusam, banyak baretan kasar di bagian bumper. Velg sih masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya dengan kondisi ban ya rata-rata 30%. Cuman ini nih di bagian bawah list plang depan sebelah kiri nih sudah baret-baret, dan ini sudah nggak presisi ya di bagian nut-nutnya nih. Ya ini udah pernah kena nabrak dan sudah pernah di repair, engselnya kayaknya kena jadi nggak presisi ya. Tapi kalau untuk ke belakangnya masih terbilang cukup presisi nih. Lanjut di bagian sisi sebelah kanan juga ada baretan kasar, nggak terlalu presisi nih antara bumper depan dan fender sebelah kanan. Juga ini kusam ya untuk di bagian catnya. Terus kalau untuk ke bagian belakang sih masih terkategori presisi. Kita cek di interiornya kayak apa nih. Oke, di bagian interior sudah all power window. Untuk di bagian setir sih ini karena pakai cover jadi tekstur kulitnya masih cukup apik. Head unit masih bawaan pabrikan. Untuk di bagian jok ini sudah di sarung merah, putih, dan hitam ya. Tapi masih cukup apik sih di bagian interiornya tuh. Teman-teman bisa cek ya. Odometer masih di 67 ribuan, tapi di sini pajaknya mati di Desember 2020. Lanjut kita cek di sisi belakang. Kalau untuk di belakangnya spoiler masih ada, cuman polosan ya, nggak ada wiper. Nah, stop lamp sih masih oke, ada 2 titik sensor parkir di belakang. Kita coba buka. Nah, ini adalah kita lihat dari kondisi sisi belakangnya. Ini kayaknya pernah bawa barang ya, tuh jadinya banyak baret-baret kayak gini. Tapi kalau kita lihat sih silen-silennya sih masih terkategori cukup ya. Jadi masih kayak karet gini. Terus kalau kita lihat tulangannya dulu nih. Waduh, ini tulangannya keras. Oh iya, masih aman nih. Cuman karetnya aja yang agak sedikit getas, jadi belum pernah ada nabrak nih. Bekas ngangkut-ngangkut barang biasanya. Tools masih ada, segitiga masih ada. Ini adalah kondisi di bagian belakang. Hidroliknya nih yang agak lemah tuh. Oke, jadi hidroliknya agak lemah. Sebelah kiri dari unit ini agak sedikit belang tadi ya, kita lihat ternyata kalau dari belakang. Oke, nih kalau teman-teman tertarik nih, di depan kita nih ada Daihatsu Ayla X manual transmission ini tahun 2013 guys. Sudah kita kelilingin, dan ini katanya eksteriornya C, interior C, mesin C. Cuman teman-teman juga harus perhatikan ya, ini udah ada pernah kena di bagian sebelah kiri dari mobil ini. Ini diopen di harga 67.500.000. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung aja cek di balai lelang yang ada di deskripsi video gue ini guys. Oke teman-teman, lanjut nih ada mobil yang agak langka nih, agak jarang di balai lelang. Ini ada Morris nih. Di depan kita nih ada Morris MG ya, yang tipe ZS. Nah ini tahun 2020. Odometer masih 20 ribuan. Pajak bulan 8 2022 nih. Eksteriornya agak kurang katanya. Interiornya C, mesin C, di open di 120 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja. Langsung pas kapnya dibuka nih, kita langsung cek dulu mesinnya. Nah ini nih kayaknya banyak lumpur ya. Kita langsung cek aja. Nih di bagian atasnya kapnya ini sudah kacau nih guys. Ini pernah nggak tahu dilem, dan ini udah di repair nih teman-teman. Bisa lihat ya ada bekas kawat di sini. Terus silennya juga udah parah. Ini udah keriting semua. Jadi depan ini bekas kena nih. Nah, kalau kita lihat bautnya juga udah selek bekas bukaan ya. Ini mesinnya ini kalau dilihat kotor banget. Kalau kita lihat sih sasis masih aman nih. Nah, cuman kalau yang di sini nih, kalau emang teman-teman lihat ya, nih sasisnya agak keriting di bagian sebelah kiri dari mobil ini. Kayaknya pernah diketok juga. Tapi kalau kita lihat nih afronnya agak ketutup sih. Cuman untuk tulangan vertikal yang sini sih masih aman. Jadi kayaknya hajar bagian depan. Nah, ini juga agak sedikit pernah di repair ya. Nih kalau kita lihat di bagian kap mesinnya nih, ini udah penyok nih. Tuh, ini udah penyok, bekas dempulannya banyak ya tuh. Teman-teman bisa lihat di bagian kap mesinnya. Agak sayang banget sih kondisinya. Sebenarnya sih mobil keren ya. Nah, ini ada belang. Ini sebenarnya masih oke sih, cuman bekas kena repaint juga. Untuk di bagian headlamp sih masih kondisi cukup ya, kiri dan kanan, termasuk di bagian lampu bawahnya. Tapi di bagian sebelah kanan nih udah renggang nih, klemnya sudah patah kayaknya untuk bumper dan fendernya renggang. Velg masih OEM dari bawaan MG dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 30-40%. Kalau ke belakangnya sih nut-nutnya masih oke. Ini bagian atas dari MG Morris sudah ada sunroof atau panoramik di bagian atas. Roof railnya juga masih oke.
Kita intip di interior. Oh, ini agak berat pintunya. Nah, ini adalah di bagian interiornya. Ini bagian cluster meternya keren ya, sudah ada MID adaptif juga. Ini odometer sih masih di 20 ribuan. Bagian dari layout dashboardnya keren sih kalau menurut gua. Ini bukan hard plastik ya, tapi ini sudah dilapisin kulit nih guys, warna coklat brown seperti ini, keren banget sih kalau menurut gua. Automatic transmission, sudah ada mode di steering wheel. Terus ini adalah level dari headlamp ya, saklar ya. Lalu kalau kita lihat di sini cuman 5-seater, panoramic roof atau sunroof di bagian atas, keren sih kalau menurut gua. Joknya juga elegan banget ya, warna brown seperti ini dan dicampur dengan warnanya agak-agak sedikit abu ke coklat gitu ya. Keren banget sih interiornya nih. Lanjut di sisi belakangnya sudah defogger untuk kaca belakang pasti ya di sini. Terus ini stop lamp juga masih cukup oke. Ada 3 titik sensor parkir rata bodi di bagian belakang. Kita cek nih, bisa dibuka nggak? Oh. Ini buka dari dalam sih, cuman intinya di bagian belakang sih katanya masih aman. British ya, mobil-mobil Inggris, cuman dirakitnya bukan di Inggris nih. Nah, ini bagian sebelah kiri dari mobil ini, kondisinya sih masih cukup presisi. Hanya saja nih sayang ya, di bagian depannya tadi bekas kenanya cukup parah sih, tapi kondisinya sih masih butuh dicuci dan dipoles lagi. Oke, tadi sudah kita kelilingin. Di depan kita nih sebenarnya ada mobil yang cukup langka ya di balai lelang. Ini adalah Morris tipe ZS nih, yang kondisinya sih sebenarnya kalau misalnya aman-aman aja sih oke ya. Ini tahun 2020, pajak juga masih hidup. Sayang aja nih ada eksterior kurang di bagian depan, pernah kena cukup agak lumayan parah ya, lebih dari 30%. Ini di open di harga 120 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, ini di depan kita nih sebenarnya ada unit yang baru masuk. Ini adalah Toyota Sienta tipe E ya, tipe yang terendah ya. Manual transmission tahun 2017. Katanya eksteriornya C, interior C mesin C, dan ini di open di harga 120 juta rupiah dengan kondisi pajak masih hidup sampai tahun depan nih. Masih cukup panjang ya. Nah, ini kalau kita lihat nih dikunci ya. Jadi kita hanya bisa estimasi dari eksteriornya. Ini yang tipe E, jadi kondisinya standar-standar banget ya. Hanya saja di sini velgnya sudah diganti nih dengan velgnya dari VW Polo nih katanya. Dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50-60%. Nah, ini bodinya juga butuh dicuci poles lagi karena kotor banget ya. Terus kalau di bagian, nah ini pernah disemir nih di bagian cangkang spion, jadi sudah pudar begini warnanya. Lalu di bagian sisanya nih, nut-nutnya sih masih cukup presisi. Kita cek aja di bagian interiornya, seperti ini ada sedikit kusam ya di bagian jok depannya sebelah kiri. Head unitnya sudah double din tapi masih standaran, belum monitor. Plafon cukup dan di bagian dashboardnya juga masih oke. Nah, ini setirnya nih udah agak sedikit menipis ya, kayaknya nih ex operasional dari PT, wajar tahun 2017 nih guys. Nah, ini adalah sisi bagian belakang. Stop lamp sih masih oke ya, polos, belum ada spoiler tapi wiper ada. Di belakang ada 2 titik sensor parkir, masih cukup presisi. Di bagian back door masih oke. Sisi sebelah kiri nih kalau kita lihat nih, kondisinya sih kotor aja ya, tapi kalau dipoles sudah oke lagi nih. Ini kalau tipe Sienta standar kiri kanan nih bukannya manual ya, jadi nggak elektrik. Ini velgnya aja udah diganti, jadi nggak kelihatan kayak tipe-tipe standar. Oke, ini kalau emang teman-teman tertarik nih, di depan kita nih ada Toyota Sienta E manual transmission tahun 2017. Menurut gue sih eksteriornya C, teman mesinnya katanya C, interior juga masih terkategori cukup sih kalau menurut gue. Di open di harga 120 juta rupiah. Ini kalau emang estimasinya teman-teman masuk nih, langsung ya cek di deskripsi video gue ini ya. Ini jarang-jarang nih guys, ada Wrangler di depan kita. Kita langsung cek aja. Di depan kita nih ada Jeep Wrangler yang tipe sport ya, 2015. Automatic transmission nih, warna hitam ya. Pajaknya bulan 10 2021 kemarin. Ya, lumayan nih pajaknya jadi PR ya. Eksteriornya katanya C, interior C mesin C, di open di 849 juta guys. Wrangler sport ya. Di sini udah ada stiker Rubicon. Nah, coba kita cek aja dulu untuk Wrangler bukaannya di sini ya, kap mesinnya. Cuman mesin masih aman sih intinya. Jadi kita nggak perlu buka-buka. Velg sih masih bawaan dari Wrangler ya, dengan kondisi bannya sekitar 50-60%. Untuk stikernya semuanya Rubicon Sport ya. Nah, ini bagian kondisi sisi belakangnya. Kita intip di interior nih. Odometer sih katanya udah 98 ribuan. Oke, kita cek di bagian interior. Sudah ada cruise control, mode steering wheel. Terus kita cek, oh di bagian odometer sudah 98 ribuan. Setirnya udah agak sedikit menipis ya. Nah, ini di bagian head unit sudah monitor double din, automatic transmission. Nah, kalau di bagian plafonnya sih masih cukup oke ya. Jadi bagian interior gue suka nih di bagian trimnya. Ini bahan fabrik seperti ini, mirip-mirip ke suede. Cuman sayang sudah ada noda di sini ya di bagian jok. Tapi interior sih masih cukup aman nih guys. Tahun 2015 wajar ya kondisinya kayak gini. Oke, kita buka di jok belakangnya. Wah, masih oke ya.
Gue tadi agak lupa, ini sudah ada tuas 4x4, jadi mobilnya bisa langsung off-road nih guys. Ini juga masih ada noda di bagian jok belakang, jadi harus disalon lagi. Ini adalah kondisi di bagian bagasi ya. Interior sih masih aman sih kalau menurut gue nih. Nah, kita langsung lihat di sisi belakangnya aja nih. Sisi belakangnya sih masih ada ban serepnya ya, atau spare tire-nya. Stop lamp masih oke, reflektor masih oke, belum ada bekas nabrak sama sekali nih. Belakangnya kita langsung cek. Ini bisa kebuka sama kaca bawah ya, jadi lumayan. Ini nanti kita buka tinggal tarik aja tuh. Ini kan kealingan sama ban tertahan. Ini bagian kondisi bagasi, jadi masih oke ya. 800 jutaan untuk Wrangler Sport nih guys, 2015. Wah, sudah ada reflektor atau lampu rem di belakang ya, stop lampnya. Lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kirinya. Oh, masih oke banget ya. Kalau emang teman-teman tertarik nih, ada di balai lelang ini guys, jadi jangan sampai ketinggalan. Sudah ada emblemnya ya, 4x4 ya. Ini kalau emang teman-teman tertarik nih dengan Jeep ya, ada Jeep Wrangler yang tipe Sport 4x4 nih guys, tahun 2015, automatic transmission. Sudah kita kelilingin, masih cukup oke ya. Interiornya hanya butuh disalon lagi aja. Ini di open di 849 juta nih. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk nih dengan mobil mewah sekelas 800 jutaan, langsung cek di balai lelang yang ada di deskripsi video gue ini guys. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang SmartBit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Douzo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.